회사 그만뒀어. 우리 그만 만났으면 좋겠어요. Tapi apapun yang dibilang sama ketuanya, Sukchul itu tetap dengan keputusannya bahwa dia tidak akan lanjut lagi menjadi seorang gangster. Nah setelah itu Sukchul langsung pergi meninggalkan ruangan itu. 뭐? Setelah itu Sukchul langsung menghubungi Kang Myung dan mengajak Myung untuk bertemu. Karena dia udah gak sabar untuk memberitahukan kepada Kang Myung bahwa dia itu udah keluar dari gangster. Jadi sekarang dia itu bukan gangster lagi dan gak ada hal lagi yang harus dikhawatirkan oleh Kang Myung tentang Park Sukchul. Lalu Kang Myung memeluk Sukchul karena sudah memenuhi janjinya kepada Kang Myung untuk keluar dari gangster. Nah setelah dia nganterin Myung pulang, dia tuh mendapatkan pesan dari rekannya bahwa mereka tuh ngerayain ulang tahun dari salah satu anggota mereka, tapi Sukchul mengabaikannya. Nah pada malam itulah Kang Tae-hun menyuruh anggotanya untuk langsung bergerak menyerang anggota-anggotanya Park Sukchul. Lalu mereka langsung datang ke sana dan juga membuat keributan di tempat tersebut. 아이 저 새끼들이 진짜! Diteleponin sama temennya terus, tapi Sukchul mengabaikan telepon itu lagi. Hingga pas dia balik ke kanan ya kan, dia melihat ada anggotanya Tae-hun yang ngikutin dia sedari tadi. Nah setelah itulah dia angkat telepon temannya dan temannya menjelaskan semuanya. Setelah itu tiba-tiba aja ada truk yang mengarah ke mobilnya Sukchul dan dia langsung ditabrak kayak gini. Truk yang nabrak tadi dan juga mobil anak buahnya Tae-hun langsung pergi meninggalkan lokasi itu dan untung aja Sukchul masih bisa keluar dari mobil itu, tapi dia langsung pingsan. Dan anak buahnya Tae-hun melapor bahwa semuanya udah mereka bereskan termasuk Park Sukchul. Nah by the way, Sukchul berhasil dibawa ke rumah sakit dari orang yang menolong dia yang kebetulan lewat dan ditanyain tuh sama adiknya Sukhi bahwa dia itu untungnya nggak kenapa-kenapa. Nah setelah itu Byung-soo datang juga menjenguk Sukchul dan dia bertanya apakah ini semua perbuatan dari Tae-hun. Karena dari CCTV yang dia lihat bahwa ini tuh kayak nggak biasa dan sekilas kayak tabrak lari gitu loh. Namun Sukchul mengatakan sama Byung-soo bahwa udah biarin aja, toh dia juga sudah mengundurkan diri dan dia udah nggak mau lagi berurusan dengan para gangster-gangster tersebut. Nah karena Sukchul minta kayak gitu, jadinya Byung-soo pun tidak melanjutkan penyelidikannya. Nah setelah itu Sukchul menelpon Tae-hun dan meminta sama dia untuk cukup sampai sini aja dan jangan ganggu dia lagi. Nah keesokan harinya Sukchul bertemu dengan orang yang pernah dia selamatkan, di mana dia itu juga menceritakan bahwa dia sudah menepati janjinya kalau misalkan dia itu udah keluar dari gangster. Dan kali ini dia juga meminta kerjaan sekalian nih sama si bapak. Terus si bapak bilang ya udah. Akhirnya Sukchul dapat kerjaan dan dia bisa bekerja di hari itu juga. Dan saking senengnya dia nggak lupa memberitahukan kepada Myung bahwa dia sekarang udah bekerja sebagai tukang kebun. Nah mendengar itu Kang Myung udah seneng banget karena dia nggak perlu terlalu khawatir lagi karena Park Sukchul udah nggak sebagai seorang gangster lagi, tapi sebagai seorang tukang kebun. Oh ya, Suki dikasih tahu nih sama ibunya kalau misalkan ibunya sudah menyampaikan ke ayahnya tentang niatan dia untuk sekolah lagi ke luar negeri di Amerika. Lalu dia tanya sama ayahnya bagaimana pendapat ayahnya. Ternyata ayahnya Suki bilang, ya udah nggak apa-apa pergi aja. Toh kalaupun dilarang nanti Suki bakal tetap pergi juga. Karena ayahnya menganggap bahwa Suki ini mirip banget sifatnya sama dia, keras kepala banget dan nggak bakal berhenti sebelum mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ya Suki udah mendapatkan dukungan nih sama ayahnya. Setelah itu dia cerita lagi sama Gi-hong bahwa tekadnya udah bulat untuk sekolah lagi ke luar negeri. Cuma Gi-hong bilang bahwa nanti mereka bakal LDR dong dan dia tuh nggak sanggup kalau misalkan mereka dua itu LDR. Jadi intinya kata dia sama Suki pokoknya dia nggak mau kalau misalkan mereka berdua harus LDR. Jadi Suki ini agak bingung dong kalau misalkan dia pergi so mau nggak mau mereka berdua ya putus gitu. Terus kan pas Sukyoung lagi kerja disamperin lah dia sama Byung-soo. Nah dia cuma pengen ngajak-ngajak cerita aja dan Byung-soo bilang dia pengen manjangin rambutnya, nanti setelah itu dia minta tolong dipotongin sama Sukyoung. Nah terus Sukyoung cerita sama Byung-soo tentang masalah keuangan yang sedang dihadapin sama keluarganya. Byung-soo bilang gak apa-apa ntar aku bantu tuh untuk melunasinya, walaupun ya pasti mahal banget dan dia juga gak punya uang sebesar itu. Tapi Sukyoung nih ragu sama cintanya Byung-soo. Tapi Byung-soo bilang bahwa dia tuh bener-bener gak main-main sama Sukyoung. Dia beneran cinta sama Sukyoung bukan hanya karena apa-apa. Dan karena dulunya Sukyoung tuh sering ngebantuin dia dan sekarang giliran dia yang membantunya juga melindungi Sukyoung dengan segenap hatinya dan juga sepenuh cinta yang bakal dia berikan sama Park Sukyoung. Aduh, gimana gak baper anak orang ya kan?
Terus kan gara-gara anggota mereka nih diserang sama Taehun, jadinya Sangyul bilang sama bosnya, gimana kalau misalkan kita balas dendam aja. Cuma Jangsun bilang, udah tahan aja, intinya jangan ngapa-ngapain sebelum ada perintah dari aku. Tapi Sangyul nggak terima dan dia bakal menyusun rencana sendiri nih. Dia suruh anggotanya ini yang ternyata kan itu adalah orang yang disuruh sendiri sama Taehun. Jadi ya seluruh rencana yang bakal dilakukan sama Sangyul itu ketahuan lah sama Taehun. 네. Terus Kang Myung mendapatkan informasi nih dari panti jompo bahwa ibunya itu tiba-tiba aja sakit dan juga demam panas. Diceklah sama Kang Myung, awalnya ibunya demam baik tapi pas dia sampai sana ibunya jadi muntah-muntah lagi. Nah kebetulan nih Taehun juga ada di sana dan dia langsung ngebantu Kang Myung untuk membawa ibunya Myung pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan pemeriksaan. Nah kata dokter, ibunya Myung ini kondisinya udah parah banget dan sementara harus dirawat di sana. Nah setelah itu datanglah Suki menghampiri Myung dan dia kaget dong kok Myung tiba-tiba datang sama Kang Taehun gitu. Nah karena Kang Myung takut nih kalau misalkan Suki curiga, diajak Suki untuk membantu dia mendaftarkan ibunya di rumah sakit tersebut sebagai pasien. Nah terus dokter yang merawat ibunya Myung mengatakan bahwa ibu Myung harus segera dilakukan operasi nih kalau misalkan kondisinya udah mulai membaik, karena kalau misalkan nggak dioperasi nanti bisa berakibat lebih fatal lagi. Nah setelah itu Suki cerita sama Myung bahwa beberapa hari yang lalu Sukchul itu sempat mengalami kecelakaan dan Byung-soo curiga kalau misalkan kecelakaannya itu bukan kecelakaan biasa. Nah Myung langsung berpikir bahwa itu semua adalah ulah dari Kang Taehun. Ditanyalah sama dia dan Taehun bilang iya, dia memang dalangnya. Intinya Taehun itu minta sama Myung untuk memutuskan hubungannya sama Park Sukchul. Karena apa? Ya, karena Kang Taehun itu suka kepada Kang Myung. So, jadi dia harus dapatin Myung dan Myung harus meninggalkan Sukchul. Dan dia berjanji bakal tidak mengganggu hidupnya Park Sukchul lagi. Nah, bingunglah si Myung ini kan, apa yang harus dia lakukan? Apakah dia nurut ataupun enggak? Nah, setelah itu, Suki melaporkan semuanya sama Sukchul kalau misalkan tadi dia melihat Myung dan juga Taehun datang ke rumah sakit bareng mengantar ibunya Myung yang lagi sakit. Nah setelah itu Sukchul menghubungin Taehun dan meminta sama dia untuk menjauhi Kang Myung. Tapi apakah Taehun mau? Tentu saja tidak. Dia bilang dia nggak peduli dengan apa yang dibilang sama Sukchul. Nah sementara itu Myung tuh masih bingung banget ini. Apakah dia nurutin Taehun untuk memutuskan Sukchul ataupun nggak? Masalahnya kondisi ibunya itu udah parah banget dan satu-satunya orang yang bisa ngebantu dia itu si Taehun gitu. Nah Sukchul mencoba menghubungin Kang Myung tapi kagak dibalas sama sekali. Terus kan Suki akhirnya membekukan tabungannya dan juga mengambil uang yang ada di tabungannya itu sekitar 100 jutawan untuk biaya dia kuliah di luar negeri. Nah di samping itu Gi-hong didatangin sama direktur rumah sakit mereka dan menyuruh Gi-hong untuk memutuskan pacarnya dan juga berpacaran sama anak dari direktur mereka ini. Nantinya sebagai imbalan Gi-hong bakal dinaikkan jabatannya sama direktur mereka itu. Nah makin bingung lagi Gi-hong kan, dia harus milih cintanya atau jabatannya gitu. Dan untuk Kang Myung dia tuh masih bingung banget dan juga pikirannya berkutat apakah dia harus nurutin si Taehun ataupun enggak gitu. Tapi akhirnya ketika Sukchul nelpon dia memutuskan untuk bertemu sama Sukchul pada malam itu juga dan juga memberikan kabar kepada Kang Taehun bahwa asalkan Taehun bisa menepati janjinya untuk gak ganggu Sukchul, dia bakal putus sama Park Sukchul. Ya udah, akhirnya Myung nelpon Sukchul dan bilang bahwa dia pengen bertemu di taman tempat mereka biasa sering ketemu. Ya udah, Sukchul pun langsung mendatangin Kang Myung dan dia melihat ekspresi Myung tuh yang nggak bahagia sama sekali dan dia udah siap-siap dengan apa yang dibilang sama Myung, yaitu ya ayo kita putus. 우리 그만 만났으면 좋겠어요. Park Suk-chul langsung kaget dong karena tiba-tiba Myung mengatakan hal itu sama dia. So, kira-kira gimanakah kelanjutan kisahnya? Kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye-bye.